Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai apa? Launchpad, Launchpool, dan Presale. Ini 3 produk yang sangat lagi hot di cryptocurrency market. Kenapa? Ya karena ketidakpastian market kemarin-kemarin ya. Dimana kemarin sempat ngedump dengan cukup signifikan, walaupun BTC nggak terlalu sih, alts yang kerasa ekstrim ya. Nah ini membuat banyak orang yang aduh, apa mending kita lebih konservatif ya. Nah, yang jadi sangat laku adalah Launchpad ya. Seperti yang kita tahu, buat yang nonton TCI terus menerus ya konsisten, kemungkinan besar tahu bahwa sekarang Bybit sedang ada Launchpad, ada juga Launchpool-nya ya. Kalau si Launchpool-nya itu Merle kalau nggak salah. Launchpad-nya lagi si PBUX ya. Nah, sekarang sudah masa snapshot ingat gue ya. Binance lagi belum ada, terakhir itu Launchpool ada Omni ya. Kalau Launchpad sih udah lama dia terakhir ya, tapi Launchpool yang dia sering. Tapi intinya apa? Ini produk yang sangat laku belakangan ini ya. Kita bisa lihat di sini di project-project yang kayak ya yang kayak sebelum-sebelumnya itu bisa kayak ya lu lihat sendiri deh ya. Total committed amount-nya aja di Bybit ini udah 3 nyaris 4 miliar US dollars ya. US dollars bukan rupiah ya. Ya lu convert sendirilah ke rupiah berapa. Binance juga nggak main-main secara apa namanya token launch platform mereka tuh stake-nya sekarang 703 juta, funds yang raise-nya sudah 157 juta dan seterusnya. Jadi lagi-lagi ya sangat besar demand-nya. Tetapi kalau gue perhatiin masih banyak yang suka gini nih. Wah, ngapain lah ikutan launchpad? Kecil katanya ya, dapatnya kecil. Oh, kita harus pegang tokennya gitu. Walaupun nggak selalu ya. Pada faktanya Bybit lo bisa pakai USDT, Binance juga ada yang bisa pakai USDT. Tapi banyaknya orang berpikir begitu. Jadi, daripada gitu, mendingan USDT-nya gue pakai waktu buka market langsung klik buy ya. Tapi faktanya jarang orang pas buy itu dapat di sini tuh jarang banget. Kalau lu pernah jaga lilin seperti itu ngelihat, langsung dia naik ke atas. Gitu loh. Nah waktu dia naik ke atas ini orang yang langsung klik buy sampai beli jangan-jangan di pucuk. Pas turun panik, waduh kok turun. Nah itu yang sering kali mungkin membuat orang-orang minta project-project yang baru rilis nih seperti Ena, Evo, kalau Ena masih mending lah, Evo nih yang paling sering. Aduh kenapa ya? Karena banyak yang nyangkut pasti ya. Nyangkutnya kalau gua lihat kayaknya lebih banyak waktu di awal-awal. Soalnya dari literally Evo baru keluar satu candle aja udah ada yang minta charting. Gua kayak wah ini kayak nyangkut nih. Dan ya itu dia resiko yang bahaya dari kalau kita salah pakai. Salah penggunaannya lah. Sama kayak blender. Blender berguna, bisa bikin jus, bahkan kalau mau bisa bikin juga bumbu dan seterusnya. Tapi kalau yang dimasukin sama lo tangan, bukan ingredientsnya ya hancur lo gitu. Jadi itu yang harus kita tahu, bukan cuma sekedar profit aja, profit doang di otak, tapi harus mikir juga gimana cara menggunakannya. Nah, presale juga lagi nge-hype banget ya. Kemarin kita udah pernah ngebahas ada si kalau yang dari tahun kemarin ya, ada si Sponge V1 itu dia sampai listing di Maxi, Gate.io dan seterusnya itu ngepam 700% sih ingat gua ya. Nah, tentunya banyak yang tertarik seperti itu. Tapi nggak tahu apalagi sih project yang baru. Nah, kali ini kita akan coba lihat dulu ada beberapa project pre-sale yang mungkin bisa menarik ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi dan gue ingatkan lagi ini bentuknya adalah pre-sale ya. Pre-sale, launchpad, launchpool punya resiko yang ekstra secara resiko market cap. Kenapa? Karena rata-rata mereka saat launch itu otomatis secara market cap-nya masih cenderung kecil, bahkan mikro maksudnya ya. Ya kita lihat di sini, target dia di 1 juta US something. Mungkin orang berpikir, wah bang sejuta tuh gede 14M. Iya buat kita mungkin gede. Tapi kalau untuk skala kripto, this is extremely small. Jadi itu ingat, resikonya bahwa ya lu market cap-nya kecil, maka akan volatile. Kalau naik senyum, tapi kalau drop, nah itu yang harus kita lebih sering pikirin. Kayak gue sudah sebut dari, berapa video lalu ya. Sering lah kayaknya ya. Kita tuh sebagai seorang trader, investor harus mikir resiko dulu baru profit. Kita bisa terima resikonya, baru pikirin profitnya gitu. Ya, jadi ini mungkin pre-sales, ini lebih cocok untuk yang lebih ke high risk gitu, yang lebih siap untuk menerima resiko
gitu ya. Oke, yang pertama adalah sloth. Ya, si sloth ini kita sudah pernah bahas kemarin ya. Ini pure meme coins. Kalau biasanya meme coins itu anjing ya, anjing lagi. Kali ini sloth ya. Sloth ini buat lo yang tahu, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Gue juga mungkin buat lo yang tahu ya sloth apa bahasa Indonesianya, boleh komen di bawah. Dulu kayaknya gue pernah denger deh dari nyokap gue, cuman lupa namanya apa, aneh gitu, aneh namanya ya. Nah, ini pokoknya dia terkenal binatangnya sangat lamban gitu ya. Buat lo yang pernah nonton film Disney yang ada kelinci itu siapa namanya gue lupa ya. Ya itulah, ada nama si Speed ya. Nah gitu karakternya, lamban gitu ya. Bahkan banyak yang mati karena gara-gara jatuh dari pohon katanya ya. Ya intinya gitu deh, meme coins. Secara fundamental very 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 limited ya. Ini lebih ke ya dia mengambil momentum dari meme coins mania. Begitu banyak orang yang suka banget sama meme coins. Buat lo yang tertarik ya silakan bisa, tapi di sini rada sedikit unik sih ya. Biasa kan kita konekkan wallet dan seterusnya, di sini tinggal dikirim ke alamat yang tertera di sini. Tapi gue ingatkan ya, untuk presale ini nggak langsung masuk ke wallet ya. Biasanya presale ini akan ditunggu sampai waktunya ya, baru akan dikirim ke wallet lo sebelum dia launching biasanya ya. Ya mirip kayak di Launchpad dan Launchpool ya. Kalau Launchpool enggak lah mungkin. Kalau Launchpad nanti dia akan ada waktu di mana akan disebut sebagai waktu distribusi disebutnya ya. Nah, distribusi. Kalau di sini mirip-mirip nih. Jadi presale itu nanti akan ada waktu-waktu distribusi, dikirim ke wallet lo. Setelah dia udah listing ya lo bisa jual gitu. Next ada juga di sini 99 Bitcoins. Nah, untuk ini walaupun dia ada ini ya, ada kayak edukasinya lah, learn to earn, dimana kalau kita pengen belajar mengenai Bitcoin ya, nah kita bisa mendapatkan si token ini ke depannya. Tapi for now ya, sebelum ini bisa benar-benar berjalan seperti yang dia visualisasikan di sini ya, ada My Learning, Hall of Fame dan seterusnya kayak ini. Menurut gue masih masuknya lebih ke suatu peluang jangka pendek begitu ya, karena belum ada pembuktian dia bisa benar-benar membuat banyak orang untuk ikutan nggak dengan ekosistem mereka gitu. Jadi for now untuk si 99 Bitcoin juga masuknya lebih ke jangka pendek. Buat lo yang tertarik gampang banget, tinggal klik aja hubungkan wallet ya, terus ya pilih apa. Kalau gue sih biasanya MetaMask. Gue kasih contoh aja ya. Oke, kita unlock. Wah, incorrect. Bentar. Oke, nah kita klik next, connect. As easy as that. Udah gitu tinggal lo bisa pilih beli pakai Ethereum atau USDT. Atau bahkan kalau lo mau dengan BNB juga bisa, tapi buttonnya bit different di sini ya. Itu untuk si 99 Bitcoins. Lagi-lagi walaupun dia lebih terlihat ada fundamentalnya, lebih ada lah gitu, bisa ada kesempatan buat kedepannya mungkin bisa lebih dikembangkan, tapi for now tetap gua treatnya sebagai jangka pendek. Next, Fifth Escape. Nah, ini yang baru nih, kita belum pernah bahas ya. Jadi for now si Fifth Escape ini adalah suatu cryptocurrency project yang fokusnya di AR dan VR ya. Nah, jadi kayak kita bisa lihat lah, sekarang lagi banyak tuh orang yang tertarik dengan VR ya, VR. Nah, kedepannya akan juga ada AR, itu augmented reality. Walaupun sebenarnya ini konsep yang udah lumayan lama ya, dari 2015 juga udah ada augmented reality. Tetapi dengan digabungkan ke VR, ini akan semakin menarik sih menurut gua ya. Nah, yang unik juga di sini si Fifth Escape ini sudah diaudit juga. Dia itu diaudit di CoinSalt ya. Buat lo yang pengen lihat ini, buat lo yang pengen lihat si hasilnya, boleh silakan bisa di sini. Ya monggo. Tapi kalau gue pribadi si CoinSalt ini berapa kali kalau gue lihat seringnya tuh auditnya kayak nggak pernah ketemu masalah begitu. Jadi I will take this with a grain of salt ya. Next kita masuk ke ya, balik lagi ke si Fifth Escape ya. Untuk si Fifth Escape ini sendiri kita bisa lihat dia udah masuk ke presale tahap kelima. Ya masih oke lah ya, belum listing. Selama masih belum listing sih masih ada kesempatan menurut gua. Buat lo yang tertarik ya silahkan tinggal sama aja konekkan wallet di sini ya, lalu tinggal pilih mau belinya pakai apa. Di sini bisa pakai Ethereum, bisa pakai Card, bisa pakai Matic, BNB maupun USDT ya. Dan ini ada beberapa dompet terbaru yang sudah aktif yang ada pembelian. Ini gila juga ya. Ada 655, 501 dan seterusnya ya. Oke. Untuk yang si Fifth Escape ini sendiri juga masih sama ya menurut gua.
lebih ada fundamental dibandingkan dengan meme coins, tetapi nanti dia beneran bisa sampai ke target dia atau enggak ya itu kita masih belum tahu karena jujurnya AR dan VR ini sudah banyak pemain-pemain besar yang masuk dalamnya. Seperti Meta, Amazon juga seingat gua dan juga kalau nggak salah Apple. Ya Apple, justru Apple yang sekarang belakangan ini lumayan nge-hype ya si headsetnya ya. Jadi itu mungkin hambatan dia gimana dia bisa bersaing dengan para pemain besar seperti itu ya. Makanya kalau menurut gua sekarang sih lebih fokusnya ke ya sudah kita ke jangka pendek aja. Dia ngepam, lu TP, beres. Selanjutnya untuk tokenomika, tokenomics ya. Tokenomika ini apa? Kenapa namanya tokenomika? Mungkin ditranslate ke Indo jadi tokenomika. Jadi aneh ya kayak apa? Tongue twister jadinya ya. 80% pre-sale which is quite good. 10% liquidity, 10% treasury and development. Nah, berarti kan kalau anggap 80% pre-sale kebanyakannya dipegang oleh kita. This is actually not that bad ya. Dibandingkan dengan project-project meme coins yang lain, ini secara alokasinya not that bad dipegang oleh tim devnya. Berarti kita anggap lah ya 10% gitu. Kan kalau liquidity harusnya dikunci nanti di DEX yang mereka pilih atau checks yang mereka pilih gitu. Not bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang mungkin gue suka dari si Fifth Escape ini adalah dia udah ada pernah beberapa kali pameran lah gitu kasarnya. Jadi ya dia ada lah niat untuk mengembangkan. Tapi berhasil atau enggak kita nggak bisa tahu ya. At least for now ya kita bisa lihat ini dia minimal ada ada tindakan nyatanya di dunia real gitu karena ya kalau meme coins biasanya nggak udah aja hanya begini that's it lo mau beli ngepam ngedam gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai launchpad, launch pool dan pre-sale pada hari ini ya, lagi-lagi 3 hal ini sedang ngetrend. Di Bybit, launch pool dan launchpad di waktu bersamaan, dihajar bersamaan ya. Lu dikasih banyak pilihan, bisa pakai MNT token mereka atau juga bisa pakai USDT. Launch pool juga di Binance udah ini ya terus-terusan ya. Ada Omni kemarin, lalu kemarin lusa tuh ada juga Saga, Ena, ya banyak lah ya. Kemungkinan besar buat lo yang ngikutin juga adalah profit-profit dari sini ya. Oke. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.